Juru bicara Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan beberapa posisi dasar Indonesia terkait Palestina dalam beberapa waktu terakhir ini. Mencermati sejumlah pemberitaan baru-baru ini yang mengatakan bahwa Indonesia akan segera menormalisasi hubungan dengan Israel dan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden kepada Menteri Luar Negeri, saya ingin menyampaikan dua hal, yaitu pertama, hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution dan parameter internasional lain yang telah disepakati secara konsisten akan tetap dijalankan. Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Akhir-akhir ini banyak media yang memberitakan bahwasannya Amerika Serikat tengah merayu Indonesia, bahkan mereka berjanji akan memberi bantuan miliaran dolar kepada Indonesia jika Indonesia bersedia membuka hubungan diplomatik atau menormalisasi hubungan dengan Israel. Nah, seperti yang diwartakan oleh beberapa sumber berita berikut, dikatakan bahwa Indonesia dikabarkan mendapat janji bantuan dana dengan nominal fantastis dari pemerintah Amerika Serikat. Bantuan dana itu sebesar 2 miliar dolar AS atau setara dengan 28 triliun rupiah. Dana tersebut dapat mengalir ke Indonesia dengan syarat pemerintah Indonesia bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kabar itu pertama kali diberitakan oleh Bloomberg pada Selasa 22 Desember kemarin. Setelah mewawancarai pejabat top pemerintahan Donald Trump dan CEO International Development Finance Corporation, Adam Boehler di King David Hotel, Yerusalem. Adam Boehler mengatakan Indonesia akan mendapatkan bantuan pembangunan mulai dari 1 miliar dolar AS hingga 2 miliar dolar AS jika mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami sedang mengupayakan berdialog dengan pemerintah Indonesia, kata Boehler. Jika mereka siap, maka kami akan dengan senang hati memberikan lebih banyak dukungan finansial dibandingkan dengan yang ada sekarang, katanya. Terus bagaimana tanggapan Indonesia tentang berita tersebut? Dikutip dari beberapa sumber berita, diwartakan bahwa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan jika pemerintah Indonesia tidak berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Retno mengatakan pernyataan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Retno juga menambahkan bahwa Indonesia akan tetap memberikan dukungan besar terhadap kemerdekaan Palestina. Retno juga membantah kabar bahwa Indonesia disebut sedang mempertimbangkan tawaran dari Presiden Amerika itu. Lewat keterangan pers virtual, Menteri Luar Negeri Indonesia itu menegaskan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Israel tidak akan pernah berubah. Hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution dan parameter internasional yang telah disepakati secara konsisten akan tetap dijalankan, katanya. Memang sejak tahun 2017 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai kebijakan yang bertolak belakang dengan para pendahulunya, yaitu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yerusalem adalah sebuah kawasan yang dianggap suci oleh 3 agama dan masih menjadi sengketa dengan Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengumumkan rencana relokasi kantor kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem untuk menegaskan dukungan kepada Israel. Menjelang akhir masa jabatannya, pemerintahan Donald Trump diberitakan sangat getol mengupayakan agar negara-negara Muslim di dunia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Upaya tersebut dipimpin oleh penasehat senior Gedung Putih,
sekaligus menantu Presiden Amerika Donald Trump, yaitu Jared Kushner. Sedangkan Adam Boehler sendiri merupakan teman baik Kushner. Normalisasi hubungan dengan Israel adalah agenda politik luar negeri Donald Trump untuk memperkuat posisi sekutunya itu di Timur Tengah, di tengah ancaman dari musuh bebuyutan mereka, yaitu Republik Islam Iran. Bagi Amerika Serikat, normalisasi tersebut adalah bagian dari rencana mereka untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah. Dalam visi Presiden Amerika Donald Trump, Israel lah yang akan menjadi figur penjaga perdamaian di Timur Tengah, sehingga negara-negara Arab perlu didekatkan kepada Israel. Dan perlu diketahui bahwa hingga saat ini, beberapa negara-negara Arab telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Contohnya seperti Uni Emirat Arab atau UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Adam Boehler juga mengakui bahwa Amerika Serikat berharap kalau Oman, Arab Saudi, dan Indonesia juga sepakat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Adapun Arab Saudi yang secara tradisional bermusuhan dengan Israel karena isu penjajahan Palestina dalam beberapa tahun terakhir sepertinya sudah mulai melunak. Dan Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia memang telah diincar oleh pemerintahan Donald Trump untuk segera melakukan normalisasi hubungan dengan Israel untuk menyusul negara-negara Arab mayoritas muslim lainnya. Namun Indonesia dengan tegas menolak keinginan Presiden Amerika itu. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia atau UI, Hikmahanto Junawa mengatakan tawaran itu memang sangat menggiurkan bagi Indonesia di tengah melemahnya perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19. Namun Indonesia tidak mungkin menerima tawaran tersebut bila imbalannya adalah membuka hubungan diplomatik, katanya. Menurutnya ada 3 alasan besar terkait hal tersebut. Pertama, selama dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka sebelum Palestina merdeka, tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina. Kedua, masyarakat Indonesia masih bersimpati dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap bangsa Palestina yang ditindas oleh Israel, baik karena alasan solidaritas agama maupun peri kemanusiaan. Dan yang terakhir, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu melakukan pembicaraan per telepon dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, yang intinya Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka, katanya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah sudah betul langkah Indonesia menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Silakan komen demi kemajuan bangsa Indonesia ke depannya, dan jangan lupa klik subscribe.